Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Jadi pagi-pagi ini kita pembelajaran sudah masuk ke bagian akhir ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan mengenai konsep dan prinsip geografi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan geografi ya. Jadi memiliki perbedaan kata konsep, prinsip dan pendekatan geografi itu memiliki perbedaan satu sama lain gitu ya. Walaupun sebenarnya nanti itu bagian dari geografi yang digunakan saat kita nanti mengkaji geografi. Biasanya pendekatan prinsip dan konsep geografi itu digunakan saat kita akan melakukan penelitian geografi gitu ya. Jadi bagi kalian mungkin kalau misalnya ada yang tertarik dengan membuat kir tentang geografi, maka konsep, prinsip dan pendekatan geografi itu biasanya banyak dimanfaatkan dulu untuk melihat kerangka berpikir ya, bagaimana kita melihat suatu fenomena geografis. Itu nanti membedakan antara geografi dengan ilmu yang lain ya. Baik, sebelum saya mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita buka dulu pembelajaran ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Sebelum saya masuk ke pembelajaran mengenai pendekatan geografi, saya ingin menjelaskan dulu. Kemarin kan saya udah kasih tugas soal latihan materi konsep dasar geografi. Jadi biar kamu tidak tidak bertanya-tanya kira-kira jawabannya apa, gitu. Bagaimana cara mengidentifikasi pernyataan tersebut terkait dengan konsep apa di geografi gitu ya. Baik, kita lihat dulu nomor 1 ya. Nomor 1 pernyataannya, konsentrasi sebagian penduduk di Pulau Jawa terdapat di bagian utara Jawa, sedangkan di Sumatera konsentrasi penduduk terdapat di bagian timur Sumatera, di mana kedua tersebut dianggap baik untuk usaha pertanian ya. Konsentrasi itu maksudnya tempat berkumpul manusia gitu. Jadi misalnya ada perkataan penduduk terkonsentrasi di sisi utara, artinya apa? Artinya penduduk itu tempat tinggal itu kebanyakan di sana gitu. Artinya terjadi perkumpulan di sana gitu. Nah, di sini kita melihat ada ada suatu pernyataan yang jelas bahwa kita membandingkan adanya pola-pola persebaran penduduk di permukaan bumi gitu ya. Pola-pola persebaran, ada yang pola persebaran tersebut terkonsentrasi satu titik, ada yang di titik yang lain gitu. Nah, ini kalau dalam geografi itu dia lebih dekat ke arah konsep pola gitu ya. Ingat kemarin bahwa pola merupakan konsep yang berbicara dalam geografi yang kaitannya dengan bagaimana dia membicarakan mengenai bagaimana suatu fenomena tersebar di permukaan bumi, itu pola. Ini seperti prinsip distribusi itu pola. Apakah bentuk persebaran nanti itu bentuk melingkar atau bentuk misalnya itu dia berkumpul atau misalnya terkonsentrasi. Nah, itu adalah pengertian dari konsep pola. Jadi jawaban nomor 1 adalah konsep pola. Oke, kita beranjak ke nomor 2. Bagi orang yang tinggal di daerah tropis, fenomena salju merupakan keajaiban yang unik gitu ya. Sedangkan bagi orang yang tinggal di daerah subtropis, kehangatan matahari merupakan kenikmatan yang sangat dinamakan. Nah, di sini kita lihat bahwa di situ ada objek ya yang dianggap memiliki nilai yang berguna bagi orang lain, tapi nilai tersebut dia berbeda gitu ya. Objek yang dimaksud adalah salju, gitu, salju dan atau kalau kita lihat di sini ada dua ya, salju dan sinar matahari. Nah, begitu. Jadi intinya itu adalah kondisi atmosfer itu dia sebagai objeknya begitu. Sementara manfaat di sini kita lihat ada perbedaan persepsi antara orang yang tinggal di daerah tropis dengan yang tinggal di daerah subtropis gitu ya. Ingat kembali, jika ada objek yang memiliki dua manfaat dilihat dari sisi yang berbeda, maka konsep yang dimaksud pada pernyataan tersebut adalah konsep nilai guna atau nilai kegunaan gitu ya. Itu nomor 2. Yang nomor 3, daerah tengah Gorontalo didenominasikan pegunungan lipatan yang memanjang dari timur ke barat yang membentuk daratan tinggi yang luas. Nah, di sini kita lihat ya bahwa di dalam pernyataan nomor 3 ini ada dibicarakan mengenai bagaimana permukaan bumi ya. Di situ ada kata pegunungan, lipatan, itu adalah bagian-bagian dari bentuk permukaan bumi. Sehingga nomor 3 konsep yang terkait adalah konsep morfologi. Oke. Lanjut nomor 4. Daerah industri rumah tangga Tamboran Jakarta Barat merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Asia Tenggara, di mana di daerah tersebut banyak sekali industri garmen, sehingga untuk mengurangi pengeluaran banyak pekerja yang bertempat tinggal di daerah pabrik mereka bekerja. Nah, dalam pernyataan nomor 4 ini kita lihat bahwa ada perkumpulan manusia di satu titik tertentu ya. Dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa ada keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat dengan mereka bertempat tinggal di titik tertentu tadi. Misalnya di sini
mengurangi pengeluaran, kemudian lebih dekat dengan tempat pekerjaan begitu ya. Ya kalau di dalam konsep geografi, maka yang ini tuh lebih dekat dengan konsep aglomerasi ya. Ingat aglomerasi, bahwa konsep aglomerasi ini menyatakan bahwa ada perkumpulan manusia di suatu titik tertentu di mana lokasi itu dianggap memiliki keuntungan dibandingkan lokasi yang lain. Nah, nomor 4 ya. Berikutnya nomor 5, Indonesia sebagai negara yang terletak di antara dua benua dua samudra memiliki peran yang sangat strategis di Asia. Nah, itu ya. Nomor 5 ini jelas ya, karena kita ngomongin mengenai letak, maka otomatis di sini kita akan berbicara mengenai konsep lokasi dalam geografi. Di nomor 5 ini lokasinya lebih spesifik adalah lokasi relatif ya. Tapi kalau misalnya di jawaban kalian sudah tertulis lokasi, tidak masalah ya. Nomor 6, banyaknya korban pada saat terjadi erupsi Merapi di Yogyakarta, Magelang, Klaten, dan Boyolali karena bantuan sulit mencapai lokasi bencana. Nah, ini ada kata kunci di sini ya, bantuan sulit mencapai lokasi. Itu artinya apa? Artinya itu akses ke sana itu sulit ya, susah kendaraan masuk, orang susah masuk ke dalam. Akibatnya mungkin akibat banjir kah, atau mungkin akibat terhalang oleh tumpukan material vulkanis kah, atau jalannya terputus, segala macam ya. Sehingga nomor 6 ini dapat kita simpulkan bahwa konsep yang terkena nomor 6 adalah konsep keterjangkauan atau konsep aksesibilitas. Oke. Nomor 7, harga lahan di daerah perkotaan atau di pinggir jalan raya akan semakin mahal. Nah, ini juga sama ya. Ini nomor 7 itu memiliki pengertian bahwa di dalam pernyataannya ini dikatakan bahwa kalau misalnya kita membangun sebuah rumah atau toko gitu, misalnya toko lah ya, karena nilainya bisnis dan keuangan di situ, ada nilai ekonomisnya, maka toko itu dibangunkan di tempat yang strategis ya, di tempat strategis, apakah di pinggir jalan atau di dalam perkampungan begitu. Kalau di pinggir jalan perkampungan pasti nilai strategisnya berbeda gitu ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa di situ konsep yang nomor 7 adalah konsep lokasi. Sama seperti nomor 6 tadi, maka konsep lokasi yang dimaksud di nomor 7 adalah konsep lokasi relatif. Oke, lanjut nomor 8. Jakarta Pekanbaru dapat ditempuh selama 1 jam dengan menggunakan pesawat terbang. Nah, ini jelas ya. Di sini kita ngomong tentang jarak lautan. Maka karena di sini kita menggunakan angka kata 1 jam, kemudian ada lagi moda transportasi pesawat terbang, maka konsep yang dibahas adalah konsep jarak. Nah, jarak relatif. Nomor 9, Sungai Barito merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang yang ada di Indonesia. Kebanyakan penduduk yang hidup di sekitarnya bertempat tinggal memanjang di sepanjang aliran Sungai Barito. Nah, ini ya. Jadi di sini kamu lihat ya bahwa nomor 9 ini sangat mirip seperti yang kita lihat di nomor 1 ya. Itu dia akan dikatakan bahwa adanya konsentrasi manusia di titik tertentu dan mereka membentuk suatu pola. Maka jawaban nomor 9 adalah konsep pola. Nomor 10, semenjak diberlakukan otonomi khusus terhadap Provinsi Aceh, pemerintah Aceh dapat melakukan langsung sebagian hasil buminya ke Cina, dan sebaliknya Cina dapat langsung menjual hasil teknologinya langsung ke Aceh tanpa melalui perantara pemerintah pusat. Nah, ini jelas ya bahwa di situ ada keterkaitan antar dua wilayah, ada Aceh dengan Cina, mereka melakukan proses interaksi jual beli barang seperti itu. Maka jawaban nomor 10 adalah konsep interaksi ya. Baik, itu dia untuk yang soal ini ya, soal untuk latihan konsep ya. Sekarang coba saya lihatkan dulu, kita lihat LKPD kemarin yang sudah saya berikan ke kalian. Nanti perlu baca-baca materi yang jawaban kamu ya. Artinya di sini hanya belajar materi, jadi karena posisinya kita berada jauh ya seperti ini, maka otomatis saya tidak mau membuatkan LKPD untuk kalian ya. Kita lihat di sini kasus fenomena 1 adalah bahan galian kapur di Gorontalo. Kalau ini bagi saya, kalau saya menjelaskan ini lagi nanti kita masuk di sini misalnya prinsip distribusi. Maka bahan galian kapur di Gorontalo kita tinggal menyebutkan saja, tuliskan di tempat di mana saja ini penambangan bahan kapur itu di Gorontalo, misalnya ada di Kabupaten Gorontalo, ada misalnya di Bonepolango. Jadi tuliskan saja seperti itu dengan menuliskan nama-nama tempat di manakah terdapat penambangan bahan batu kapur tadi, maka disitulah letak dari prinsip distribusinya ya. Oke, interrelasi. Kenapa di Gorontalo ada barang tambang batu kapur begitu? Nah, interrelasinya adalah bahwa dulu Gorontalo merupakan dasar laut dangkal, sehingga ketika laut dangkal tersebut berubah menjadi daratan,
banyak bahan kapur yang sudah tersedimentasi di laut tersebut yang kemudian menjadi daratan. Nah, sekarang ini posisinya yang dulu dasar laut sekarang daratan, kemudian karena ada bahan kapur maka oleh sebagian masyarakat di Gorontalo dimanfaatkan sebagai barang tempat penambang batu kapur ya. Kemudian nomor 7 huruf C prinsip deskripsi. Jadi prinsip deskripsi ini kan diminta bahwa kemarin saya jelaskan ketika kita berbicara mengenai prinsip deskripsi maka kalian diminta untuk menjelaskan paling tidak definisional batu kapur itu apa gitu ya. Jadi batu kapur adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sedimentasi bahan kapur yang biasanya banyak mengandung unsur kalsium ya, yang berasal dari penumpukan cangkang hewan-hewan moluska di dasar laut dangkal. Nah, seperti itu ya. Menurut saya itu ini ya deskripsinya kan ya, definisi dari si batu kapur tersebut. Prinsip korologi bagaimana? Nah, prinsip korologi itu dia tinggal disambung jadi satu gitu. Kalau kita berbicara bahan kapur maka dimulai dari distribusinya. Misalnya gini, batuan kapur atau bahan galian kapur merupakan bahan galian yang banyak ditemukan di provinsi Gorontalo. Di antara daerah di Gorontalo yang menjadi tempat penggalian bahan baku. Bahan baku tersebut adalah di Kabupaten Bonegolango, di Kabupaten Gorontalo, dan sebagian di Kota Gorontalo. Mengapa di Gorontalo terdapat banyak batuan kapur? Hal tersebut dikarenakan dulu Gorontalo merupakan dasar laut dangkal yang kemudian mengalami proses pengangkatan akibat tenaga tektonisme, maka daratan yang dasar laut dangkal tersebut kemudian berubah menjadi daratan. Nah, sekarang ini maka terdapatlah batuan kapur di daratan di provinsi Gorontalo. Nah, itu kalau kamu sudah berbicara mengenai tiga tadi tersebut, maka itu sudah semua masuk di situ korologinya ya. Jadi korologi itu kan menggabungkan antara prinsip distribusi, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsinya gitu ya. Oke, nah itu. Jadi nanti silakan kalau misalnya kamu ada yang mau ditanyakan tentang LKPD ini, saya akan terbuka sekali untuk menjawab pertanyaan kalian ya. Tapi sayangnya sampai saat ini di grup itu belum pernah ditanyakan tentang materi ya. Kebanyakan kamu bertanya mengenai pertemuan, kemudian ya gitulah ya, artinya hanya hal-hal teknis gitu ya. Saya lebih senang jika kalian bertanya di dalam grup WA tersebut. Yang ditanyakan adalah hal-hal prinsipil yang kaitannya dengan bahasan materi kita, bukan pada teknis pelaksanaan pembelajaran. Karena bagi saya teknis pelaksanaan pembelajaran itu sangat gampang untuk disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Sementara kalau misalnya ini materinya, jangankan kalian yang jarak jauh seperti ini sekarang ini, dulu siswa-siswa sebelum kalian yang dulu masuk langsung ke kelas dan saya ajar seperti itu juga, langsung tetap muka seperti itu mereka masih merasa kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu loh. Apalagi kamu yang jarak jauh, ditambah lagi kamu tidak mau bertanya gitu ya. Artinya semua pasif gitu ya, tidak ada satupun yang memiliki inisiatif untuk bertanya materi ke saya, sehingga seolah-olah kamu sudah mengerti gitu ya. Saya tidak tahu apakah jawaban kamu sudah tepat atau belum, nanti kita buktikan ya. Baik, sekarang saya mau masuk ke materi kita ya, materi tentang pendekatan geografi. Nanti juga akan saya ini kan saya kirimkan juga nanti LKPD tugasnya ya. Mungkin kalau misalnya tidak ada halangan akan saya kirim hari ini. Tapi kalau misalnya ada halangan, insya Allah besok saya kirimnya besok pagi gitu ya, insya Allah ya. Besok pagi saya kirim lewat Google Classroom. Jadi bagi kalian sebenarnya nggak ada alasan ya kamu tidak tahu ada tugas atau segala macam di Classroom itu. Makanya kenapa saya bilang seperti itu, karena informasi mengenai tugas sudah saya kirim di Classroom atau belum itu sudah saya sampaikan di grup WA, sehingga artinya kamu tuh harus sudah tahu itu dari grup WA tersebut sudah ada perintah untuk mengecek segera Classroom begitu ya. Kan buka Google Classroom itu nggak harus buka laptop ya, kamu juga bisa bukanya itu lewat HP kamu gitu. Jadi harusnya sih bagi kalian yang anak milenial ya, anak yang sangat paling ngerti teknologi dibandingkan saya, tidak ada alasan untuk tidak bisa akses gitu ya. Artinya banyak jalan menuju Roma lah artinya gitu ya, banyak jalan menuju Roma. Jadi jangan dibuatkan kekurangan yang artinya itu bisa ditangani sendiri tapi ternyata menjadi masalah bagi kalian gitu ya. Kan rugi, kamu udah capek-capek bekerja, kamu udah nggak dikirim, atau misalnya kamu telat mengumpulkannya gitu ya. Saya sengaja sekali itu memberikan tugas itu jauh-jauh sebelum kamu kumpul dulu. Saya minta deadline kemarin kan jam 5 sore ya. Itu saya udah kirim dari hari Sabtu ya.
Sabtu saya udah kirim, itu malam minggu itu sudah saya kirim. Saya maksudnya adalah kamu gunakan waktu yang ada gitu dari Sabtu sampai hari Senin pagi itu untuk mengerjakan itu gitu. Artinya saya juga ngerti ya bahwa kalian juga punya tugas yang lain di mata pelajaran yang lain, makanya saya jumlah soalnya itu tidak banyak saya berikan. Kalau misalnya kalian tetap muka dengan saya, maka satu kali latihan soalnya itu minimal 50 nomor gitu ya, paling sedikit 25 nomor satu kali latihan begitu. Tapi karena posisi kamu sekarang lagi di rumah, banyak sekali godaannya. Nah, itu godaan-godaan tertentu, misalnya nonton TV, buka HP ya, nonton film drama Korea kalau yang perempuan itu dilawan, bukan dinikmati atau bukan diikutin gitu ya. Karena kamu posisinya lagi belajar begitu. Jadi walaupun kamu posisinya belajarnya posisi di rumah dengan menggunakan pakaian-pakaian rumah, otomatis tetap saja justru godaan terbesar itu bukan saat kamu berada di sekolah yang belajar tetap muka dengan saya bisa ke guru yang lain, tapi saat kalian posisi belajarnya di rumah saat ini begitu ya, dimana semua aturan yang harusnya diterapkan kepada kalian itu tidak adalah sama sekali aturan, karena aturan tersebut dia tergantung orang tua kalian, tergantung diri kalian sendiri gitu. Jadi saya harap kamu karena sudah masuk ke esensi kuliah ya kamu bertanggung jawab begitu ya. Jadi, jangan cari alasan kalau misalnya sudah telat ya telat begitu, jangan cari alasan apapun lah gitu. Kenapa? Karena bagi saya kalau saya sudah tetapkan jam sekian harus masuk, maka masuk saja gitu ya. Kalau tidak masuk ya udah saya akan keluarkan tuh nilainya gitu ya. Saya nggak akan gatal ya. Nah, mau nanti kamu lapor ke orang tua kamu kah atau gimana, saya tidak gentar ya. Saya akan pertahankan nilai kamu, kalau saya kasih 0 terus ya. Saya nggak akan mau ubah nilainya sebelum kalian berubah juga gitu ya. Itu prinsip saya gitu. Prinsip saya itu kalau misalnya di sini seperti itu. Jadi silahkan kamu nanti ini kumpul kekuatan. Ya, kalau kamu salah, kalau kumpul kekuatan untuk melawan saya, silakan saja, nggak apa-apa ya. Saya punya punya pendirian sendiri sebagai guru kalian gitu. Karena bagi saya kalau kamu jadi seperti ini, maka kamu akan menyepelekan pembelajaran saya begitu loh. Ya, kamu anggap ini cuma sekedar lewat, padahal geografi adalah mata pelajaran jurusan kalian begitu. Kalau kamu nggak setuju dengan saya, silakan cari guru yang lain atau pindah kelas ke IPA. Itu lebih bagus menurut saya. Apa ya? Lebih jelas mau ngapain kan gitu ya. Ini kamu sudah ngambil jurusan IPS, kemudian kamunya udah dikasih tugas yang gampang-gampang, kemudian kamu nggak kerjakan tepat waktu gitu ya. Cari alasan ini itu gitu ya. Gitu ya alasan. Saya nggak habis pikir gitu ya. Oke. Baik, kita masuk ke materi berikutnya, materi pendekatan geografi. Jadi ini saya sudah buatkan ya dia. Di pendekatan geografi itu kalau kita tinjau ke belakang, ingat kembali ya, dulu tuh kan saya pernah buat di sini ya. Di awal-awal itu ada disebut dengan objek ya, objek. Jadi geografi itu punya dua objek. Yang pertama objek material yang ini, yang kedua adalah objek formal. Nah, objek formal inilah yang kita katakan dengan pendekatan geografi gitu. Jadi objek formal itu adalah objek dalam geografi yang digunakan untuk melihat suatu masalah. Masalah di mana? Masalah di objek material. Jadi fenomena material kan banyak tuh, atmosfer misalnya ada petir, ada hujan, ada badai gitu ya. Atau misalnya litosfer ada gempa bumi, ada tsunami segala macam toh. Ada hidrosfer misalnya ada banjir, ada ada banjir bandang, kekeringan gitu ya. Kemudian ada biosfer misalnya itu dia terkait dengan fenomena hewan dan tumbuhan gitu ya. Dan antroposfer misalnya itu terkait dengan fenomena manusia, misalnya kepada penduduk, persebaran penduduk. Nah itu semuanya adalah objek material yang harus dikaji dalam geografi. Nah, kacamatanya pakai apa? Kacamatanya menggunakan objek formal. Pendekatannya dia kita harus berpikir menggunakan kerangka berpikir yang sudah ditetapkan oleh geografi. Dalam hal ini adalah kerangka berpikir keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Oke, selanjutnya penjelasan saya. Gitu ya. Mohon maaf ini kalau misalnya ada suara-suara ribut di sini. Posisi saya sekarang posisinya mau hujan sehingga anginnya kencang sekali di luar sini ya. Saya di luar ruangan sekarang ini. Oke, kita lihat ini ya. Pendekatan geografi merupakan kerangka berpikir yang dikembangkan dalam geografi dalam melihat suatu permasalahan. Apakah satu masalah itu dilihat memiliki hubungan antar satu pihak dengan pihak yang lain, alam dengan manusia maupun sebaliknya. Jadi kenapa geografi itu menekankan di situ di alam dan manusia ya, karena geografi sendiri merupakan ilmu yang mengkaji bagaimana manusia berhubungan dengan alam dan alam mempengaruhi manusia gitu ya. Terjadi hanya mengaitkan satu wilayah saja atau peristiwanya mengaitkan wilayah yang lebih luas dan banyak atau kompleks gitu ya. Jadi misalnya ada satu peristiwa banjir yang itu hanya terjadi di satu tempat, di satu kota misalnya. Tapi juga ada banjir yang ternyata banjir tersebut itu diakibatkan oleh wilayah lain gitu ya. Kamu kan sering dengar di berita-berita misalnya Jakarta sering banjir gitu kan ya. Kemudian Jakarta sering mengalami pendangkalan dasar sungai nah begitu.
Nah, pertanyaannya, apakah masalah banjir dan pendangkalan dasar sungai di Jakarta itu hanya diakibatkan oleh gaya hidup orang di Jakarta atau penggunaan lahan di Jakarta saja, atau juga diakibatkan oleh yang lain gitu ya? Mungkin kebanyakan kamu kalau misal kamu rajin baca berita segala macam begitu, kebanyakan peristiwa banjir di Jakarta, pendangkalan dasar sungai di Jakarta itu dia biasa diakibatkan oleh adanya pengrusakan hutan di daerah hulu sungai yang mengalir di Jakarta gitu ya. Karena sungai seperti Ciliwung, kemudian Ciliwung, kemudian sungai Pesanggerahan segala macam itu hulunya ada di daerah Bogor gitu ya, sehingga kalau terjadi perusakan di hulu sungai di Bogor, maka bahan material yang dierosi dari hulu tersebut dia akan dibawa sampai ke hilir, yang kebetulan hilirnya itu ada di wilayah Jakarta. Makanya kalau ada kerusakan hutan di Bogor, maka ujung-ujungnya yang merasakan kerusakan berikutnya adalah Jakarta ya. Kamu mungkin sering lihat di berita misalnya ada banjir kiriman dari Bogor gitu ya. Nah, banjir kiriman dari Bogor itu maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya adalah terjadi hujan deras di daerah Bogor, airnya mengalir dari hulu ke hilir, hilirnya di Jakarta. Walaupun di Jakarta tidak hujan, tapi di Bogor hujan, tetap Jakarta memiliki potensi terjadi banjir. Kenapa? Karena aliran air tersebut yang melewati wilayahnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah pendekatan keuangan. Pendekatan ini melihat bahwa setiap fenomena permukaan bumi memiliki satu dengan yang memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Dalam pendekatan keuangan, hubungan yang lebih ditekankan ini lebih ditekankan adalah hubungan antara alam dengan manusia. Nah, begitu. Jadi pendekatan keuangan ini kalau kamu lihat dulu saya ajarkan mengenai ini ya, paham-paham di geografi ada sebuah paham posibilisme, ada disebut dengan paham determinisme fisik. Nah, itu jadi dalam pendekatan keuangan ini lebih ditekankan kepada pendekatan paham-paham determinisme fisik ya, di mana alam mempengaruhi kehidupan manusia gitu ya. Sehingga dalam pendekatan ini fokus kerangka berpikirnya adalah alam memiliki pengaruh terhadap manusia. Dasar berpikirnya menggunakan paham determinisme fisik. Contoh gitu ya, gunung api meletus kemarin telah menyebabkan rusaknya permukiman penduduk sekitar kaki gunung api tersebut. Nah, gunung api itu kan bagian dari alam, sementara manusia adalah bagian dari sosial. Nah, begitu. Jadi ada pengaruh alam terhadap manusia yang itu nggak bisa dicegah begitu ya. Kan kita nggak pernah ada bisa mencegah letus gunung berapi ya, nggak pernah ada ya, belum ada teknologi seperti itu. Nomor 2, curah hujan yang turun cukup deras pada Selasa kemarin telah menyuburkan dan menyegarkan tanaman yang ditanam oleh manusia di lahan pertanian. Ternyata yang dibicarakan di sini efek dari aktivitas alam terhadap manusia tidak hanya pada tataran negatif, tapi juga pada tataran yang positif. Makanya saya buatkan 2 contoh kasus seperti itu agar kamu tidak salah dalam berpikir gitu ya, salah dalam persepsi bahwa mikirnya alam itu hanya menyebabkan negatif ke manusia, atau sebaliknya misalnya bahwa manusia hanya menyebabkan kerusakan terhadap alam. Tidak ya, ternyata manusia juga bisa menyebabkan efek positif terhadap alam. Nanti kita lihat di pendekatan ke lingkungan atau ekosistem ekologi ya. Baik, lanjut. Pendekatan ke lingkungan ya. Pendekatan ke lingkungan ini adalah pendekatan yang paling kalau misalnya di geografi juga dikatakan sebagai pendekatan ekologi namanya. Itu pendekatan dalam geografi memiliki kerangka berpikir. Di sini saya buat ya, saya tulis seperti ini. Berpikir bahwa manusia sebagai makhluk penting yang berakal memiliki pengaruh yang besar baik dalam pelestarian maupun kerusakan alam. Nah, itu ingat bahwa manusia itu bisa melestarikan, bisa juga merusak. Jadi jangan hanya di satu sisi ya. Mikirnya manusia hanya merusak, enggak, manusia juga melestarikan. Nah, tinggal tergantung peran mana yang dilakukan, apakah peran merusak atau peran melestarikan gitu ya. Pendekatan ke lingkungan banyak dipengaruhi oleh paham posibilisme. Nah, begitu. Jadi manusia terhadap alam ya. Kalau tadi sebelumnya alam terhadap manusia, sekarang manusia terhadap alam. Misalnya kasus 1, penanaman kembali hutan yang gundul telah membantu kemampuan tanah menyerap air permukaan. Air permukaan itu maksudnya air yang ada di permukaan tanah, misalnya dari air hujan, dari aliran air sungai, air danau seperti itu ya. Jadi semakin kita hijaukan permukaan bumi, permukaan tanah, maka semakin mudah juga si air permukaan itu terserap ke dalam tanah. Ya, kasus 2. Pengambilan air tanah yang berlebihan di wilayah perkotaan telah menyebabkan penduduk kesulitan mendapat air pada saat kemarau. Nah, itu ya. Jadi kalau yang kasus 1 sifatnya positif, yang nadanya positif, kalau yang nomor 2 nadanya negatif. Jadi kelihatan ya bahwa peran manusia tergantung dia memainkan peran yang mana. Apakah dia memainkan peran yang positif
ataukah dia memainkan peran yang negatif. Ya, jadi di situ dilihat bahwa ada pengaruh manusia terhadap alam. Oke, kita lanjut. Pendekatan kewilayahan. Pendekatan ini memiliki arti yang sangat penting dalam penelitian geografi. Hal ini karena pendekatan kewilayahan dianggap sebagai pendekatan yang paling lengkap dan mampu menyatukan pendekatan ke ruangan dan lingkungan. Selain itu, pendekatan ini memiliki kerangka berpikir pada bahwa suatu fenomena di permukaan bumi terjadi dan melibatkan wilayah yang banyak dan kompleks. Nah, begitu. Jadi kalau kita tilik kembali, ada dulu prinsip geografi ada 4 buah, maka pendekatan ke wilayah ini mirip seperti prinsip korologi ya. Prinsip korologi itu kan prinsip universal ya, menyatukan prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi. Sementara prinsip pendekatan kewilayahan ini dia menyatukan pendekatan keruangan dan pendekatan kewilayahan ke lingkungan gitu. Nah, untuk mengidentifikasi suatu permasalahan itu atau pernyataan itu menggunakan pendekatan kewilayahan, ada 2 ciri yang harus kita telisik dari pernyataan atau prinsip tersebut. Misalnya 1, menggabungkan pendekatan ke ruangan dan lingkungan, tadi jelas ya. Yang kedua, permasalahan yang dikaji terjadi tidak hanya di satu wilayah, namun melibatkan wilayah lain dan sifat satu wilayah mempengaruhi wilayah lain. Jadi yang dimaksud di sini tuh ada peristiwanya. Nah, peristiwanya itu dia terjadi di suatu tempat dan mempengaruhi tempat yang lain gitu loh. Ya, misal saya kasih contoh misalnya gini. Banjir di kota Gorontalo, banjir di kota Manado. Nah, pertanyaannya itu kan banjir di 2 tempat yang berbeda kan. Apakah pernyataan tersebut sudah masuk ke dalam pendekatan kewilayahan ya? Kalau kita hanya sampai di situ belum. Kenapa? Karena dia hanya menyebutkan banjir, 1 di Gorontalo, 1 di Manado. Ya, kamu ingat kalau misalnya di lapangan jarak antara kedua kota kan sangat jauh, sehingga antara kedua kota tidak ada hubungan sama sekali. Banjir di Manado kenapa? Banjir di Gorontalo kenapa? Ya. Maksudnya di sini 2 wilayah tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan pada suatu peristiwa dalam misalnya gini, kayak seperti yang saya contohkan ya. Misalnya tadi saya bilang banjir di Jakarta itu dia tidak berdiri sendiri kan akibat ulah manusia di Jakarta, tapi juga diakibatkan oleh adanya aktivitas yang merusak alam di daerah Bogor. Kenapa? Karena Bogor merupakan hulu sungai-sungai yang mengalir di Jakarta, makanya itu dia ada hubungan di situ. Sementara kasus sebelumnya banjir di Manado, banjir di Gorontalo ya. Kedua kota berjauhan 300 sampai 400 kilometeran jauhnya begitu, sehingga nggak memungkinkan gitu loh banjir di Manado mempengaruhi banjir yang ada di Gorontalo gitu ya. Nah, jadi itu maksud saya tadi. Jadi ada peristiwa yang sama, kemudian ada dua wilayah yang berbeda, dan itu ternyata dikaitkan, itu terkait ini jadi satu. Akibat peristiwa tersebut itu dia memiliki hubungan gitu loh. Perusakan hutan di hulu mengakibatkan kebanjiran di hilir gitu ya. Pengerusakan hutan di Bogor mengakibatkan banjir di Jakarta gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lanjutan ini ya. Kasus 1, debu vulkanis yang dimutakan oleh Gunung Merapi ke Yogyakarta dan Jawa Tengah menyebabkan lahan di sekitar gunung tersebut menjadi subur. Nah, itu jadi di sini kita lihat bahwa ada semburan abu vulkanik. Nah, semburan abu vulkanik ini menyebabkan lahan menjadi subur. Nah, itu peristiwanya ya. Tempatnya di mana? Tempatnya ada di 2. Yang pertama di Merapinya, yang kedua ada di Yogyakarta dan di daerah Jawa Tengah. Nah, itu. Jadi di situ ada kompleks bahwa ada 2 wilayah yang bisa dikaji pada satu masalah yang sama gitu ya. Kasus 2, arus gerakan manusia yang berasal dari kota Gorontalo ke arah Limboto menyebabkan tingginya angka kemacetan di antara wilayah tersebut. Nah, ini jelas ya. Jadi ada arus manusia bergerak dari kota ke Limboto. Nah, akibat pergerakan tersebut maka terjadilah kemacetan di antara 2 kota ini ya, 2 tempat ini ya, 2 wilayah. Kasus 3, perubahan pemanfaatan lahan di wilayah Puncak Kabupaten Bogor dari hutan lindung menjadi lahan pertanian mendorong terjadinya erosi di wilayah tersebut sebagai wilayah hulu. Erosi yang terjadi tersebut menyebabkan mendangkalnya sungai-sungai di wilayah Jakarta sebagai wilayah hilirnya. Ini udah saya jelaskan tadi ya. Nah, gitu. Oke, itu sih materi dari saya untuk sampai pendekatan geografi. Mohon kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang materi ini, saya sih nggak tahu ya, kalau mungkin
angkatan-angkatan sebelumnya 1-2 kali penjelasan itu mereka biasanya nggak jelas gitu ya. Artinya harus disertai dengan contoh-contoh soal yang lain gitu, latihan-latihan soalnya. Nah, saya harap kamu aktif di grup WA ya. Artinya aktif di grup WA, kamu tanyakan materi yang kamu rasa tidak jelas, jujur saja gitu, nggak masalah gitu. Karena bagi saya kalau ada siswa yang jujur dia bertanya di dalam grup, kemudian saya jawab, itu saya senang sekali. Kenapa? Karena bagi saya ini berarti kalian sudah sudah mulai membaca gitu, sudah mulai mendengarkan penjelasan ini begitu. Artinya kamu sudah memberikan perhatian di situ gitu. Kalau misalnya kamu tidak bertanya, tidak memberikan sanggahan, tidak memberikan pernyataan atau pendapat, ya otomatis bingung apakah kamu mengerti atau tidak gitu ya. Tinggal dibuktikan saja. Nah, bagaimana nanti jawaban-jawaban latihan kamu betul nggak begitu ya. Karena untuk nanti UH dan kuis kita untuk healthcare geografi ini semuanya akan saya buat aturan itu open book saja gitu, nggak masalah. Karena kamu cari pun di mana soalnya itu ada nggak ketemu ya, karena soal-soal yang ada di kalian itu saya kirim kalian itu adalah soal buatan saya dan itu belum pernah dipublikasikan sama sekali begitu. Jadi mau kamu cari dimanapun dia nggak akan ketemu jawabannya gitu ya. Nanti tunggu saya jawab baru ada jawabannya gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatian kalian. Saya harapkan kalian aktif di grup WA. Setelah ini mungkin kamu nanti dengarkan video saya, dengarkan suara saya di sini. Mohon kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan, disampaikan di grup WA ya. Sehingga masalah-masalah yang kamu hadapi selama pembelajaran di rumah itu bisa saya atasi, terutama dalam pembelajaran geografi. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk LKP dan tugas akan saya kirimkan bersama dengan video ini ya. Jadi ditunggu saja nanti insyaallah penjelasannya bisa saya sampaikan nanti di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.